Hai, selamat datang lagi di channelnya Planera Course. Hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih berat badan malah naik ketika puasa. Apa yang salah ya? Video ini cocok buat kamu calon siswa yang kamu lagi ngejaga berat badannya biar nggak berat badannya tambah naik ataupun sampai overweight ataupun sampai obesitas, karena proporsional fisik itu tentunya sangat dibutuhkan untuk mendaftar TNI ataupun Polri. Jadi kamu bisa simak video ini sampai habis biar nggak salah paham. Memasuki minggu kedua di bulan Ramadan, apakah ada di sini yang berat badannya udah naik? Padahal kalau di logika ya teman-teman ya, makanan yang masuk ke tubuh itu kan seharusnya sedikit sekali karena lama berpuasa. Kenapa ini malah naik gitu berat badannya? Teman-teman di sini mungkin ada yang relate. Dan yang perlu dipahami, pertama, puasa itu artinya bukan kita harus kelaparan terus-menerus. Justru banyak mengalami kenaikan berat badan yang justru naiknya tuh signifikan. Karena ketika justru di bulan puasa ini, kita pada saat berbuka itu sudah menahan makanan selama seharian, akhirnya berbukanya dengan makanan yang terlalu banyak. Cenderung bukan makanan-makanan yang sehat, tetapi makanan-makanan yang memenuhi food craving-nya kita. Akhirnya food coma, jadi pada saat tarawih itu sudah ngantuk, sehabis tarawih langsung tidur. Nah, jadi puasa ini hanya membatasi waktu makan saja ya teman-teman ya, tetapi tubuh kita tetap sama, tetap membutuhkan zat gizi yang lengkap dengan jumlah yang sama juga. Jadi ketika kita tidak puasa, itu kan makannya kita 3 kali sehari atau mungkin 2 kali sehari dengan ngemil yang cukup banyak. Pagi, siang, sore. Nah, ketika kita berpuasa, seharusnya badan kita juga mendapatkan asupan yang sama, jumlah zat gizi yang sama. Jadi ini hanya soal pengaturan waktu saja. Zat gizi yang dibutuhkan tetap sama, kalori juga sama. Lalu kenapa kok bisa gemuk ataupun kenapa bisa obesitas? Karena di sini keseimbangan energinya yang terjadi adalah keseimbangan energi positif. Energi yang masuk itu melebihi jumlah kebutuhan dalam satu hari, dan ini jika terjadi dalam waktu yang lama, akibatnya adalah kegemukan bahkan sampai obesitas. Yang pertama, karena emotional eating ataupun makan karena hanya kepinginan aja. Makan karena balas dendam, karena seharian udah full berpuasa, nggak ada makanan apapun itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika udah waktunya berpuasa, kita jadi kayak emotional eating, kita tuh kayak hanya lapar mata, semuanya dibeli dan semuanya dihabisin pada saat jam berbukanya. Nah, biasanya makanan yang dipengen itu tuh makanan yang benar-benar tinggi kalori, bervariasi banget, warna-warni, yang benar-benar itu tuh menarik sama penglihatannya kita. Itulah tanda dari emotional eating, kita hanya lapar mata. Dan kamu tahu gak sih makanan-makanan Indonesia ya, kayak misalkan es teler, es kolak, es buah, itu tuh semuanya menyumbang kalori yang cukup tinggi karena gulanya. Dari gulanya yang tinggi, kemudian isiannya yang bervariasi, kamu bisa prioritasin makanan yang sehat. Kamu bisa ngebikin itu jadi menarik, kayak misalkan salad roll, salad sayur, salad buah, spring roll. Kalau misalkan, wah ternyata makanannya makanan luar semua ya. Oh tentu aja enggak, masih ada makanan Indonesia, tapi di Indonesia itu sering banget di underestimate karena dari tampilannya yang kurang menarik. Kalau misalkan hanya dimakan satu jenis aja, kayak misalkan jagung rebus, kacang rebus. Masih ada juga makanan-makanan yang lain kayak misalkan pecel, gado-gado, karedok, itu semua menyehatkan. Tapi kalau misalkan ada yang bumbu-bumbu kacang kayak gitu, kamu bisa request ataupun kamu bisa bikin bumbu kacang lebih sehat. Tentunya pakai kacang yang enggak pengolahan yang deep fried. Atau kalau misalkan kamu beli, kamu bisa minta bumbu kacangnya dikit aja. Ya, kamu bisa terapin mindful eating. Perhatiin makanan-makanan kamu itu tuh mengandung tinggi kalori ataupun enggak. Apakah itu mempunyai rasa manis yang tinggi, apakah dibuat dari tepung-tepungan. Kamu bisa terapin mindful eating ini setiap hari. Penyebab yang kedua, snacking banyak tapi kamu nggak makan makanan besar. Pernah nggak sih ngalamin kalau misalkan tiba-tiba kamu tuh ngemil makanan ringan, snacking, kayak misalkan keripik kentang, keripik apapun itu yang enak banget, yang MSG-nya banyak. Tahu-tahu abis 1 toples, 2 toples, tapi kamu nggak ngerasa kenyang sama sekali, padahal itu mengandung banyak banget kalori. Alhasil kenyangnya nggak dapet, tapi kamu tetap dapat kalori yang masuk tuh banyak banget. Ibarat kata nih ya, kebutuhan kamu tuh cuma segini, tapi kamu tuh input kalorinya tuh sampai segini. Kalau sampai minggu kedua, kamu pola makannya seperti itu, kalau berat badan kamu naik, ya jangan ngeluh dong berarti. Oke, mulai sekarang kamu bisa prioritasin makanan-makanan yang tinggi protein, tinggi zat gizi, ya ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak baiknya juga. Dan kamu bisa combine itu semua, ya utamain makanan-makanan yang bergizi dan juga gizi seimbang. Daripada makanan-makanan ringan, yang dia tuh ternyata nyumbang kalori yang banyak banget.
Sekian info dari Winra, semoga tips kali ini ataupun informasi kali ini tuh bermanfaat buat kamu. Semoga lancar ibadahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.